Sebuah keluarga yang terdiri dari Hanif selaku kepala keluarga, Nadia sang istri dan 3 anaknya yaitu Sandi, Dina, dan Haki. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju panti yang dimana pengurus yang merawat Hanif sedang sakit keras. Saat sedang bersengkrama, tiba-tiba Hanif seperti menabrak sesuatu. Lalu ia pun turun dan mengecek apa yang ia tabrak. Dan ternyata itu hanya seekor rusa. Setibanya mereka di panti, mereka disambut sepasang suami istri yang sekaligus teman lama Hanif, yaitu Maman dan Siti. Tak berselang lama datang teman Hanif yang lainnya berserta para istri mereka. Di sana hanya ada 2 orang anak panti, sementara yang lain sedang pergi berwisata, namun rencananya nanti malam mereka akan segera pulang. 2 orang anak panti yang tidak ikut, mereka bernama Hasbi dan Rani. Lalu Hanif, Jepri, dan Anton menemui Pak Bandi sang pengurus panti. Sementara itu, Lina istri dari Jepri malah baru tahu tentang Pak Bandi setelah tiba mereka di sana. Mungkin karena ia baru menikah, jadi Jepri belum terlalu banyak cerita kepadanya. Lalu mereka pun menyusul masuk ke kamar Pak Bandi. Di ruangan lain, Hasbi menunjukkan tempat mereka berkumpul, sambil bercerita bahwa ia sudah sejak lahir di tempat itu. Sementara Rani, ia sejak usia 10 tahun, tapi Rani mengaku ia tidak dibuang melainkan hanya dititipkan di panti itu. Dan di sana terdapat sebuah kamar lama yang tidak ditinggali. Lalu mereka pun memasuki kamar yang sudah disiapkan. Dari cara ia memandang, nampaknya Dina tertarik kepada Hasbi yang terlihat begitu kalem. Hal itu pun disadari oleh Sandi. Haki yang penasaran, ia mengecek kamar yang dikosongkan. Dan Rani menceritakan bahwa dulu ada pengurus panti yang bernama Mirah. Dan pada suatu hari, ia keluar panti bersama seorang anak panti yang bernama Murni. Tiba-tiba ia pulang ke panti sambil berteriak kalau Murni telah diculik oleh Dedemit. Karena itu Bu Mirah menjadi seperti orgil. Ia pun dikurung di kamar itu dan Bu Mirah mengedor pintu itu dengan kepalanya hingga pecah, lalu ia pun mati. Pada akhirnya orang-orang percaya kalau Bu Mirah telah membunuh Murni dan menguburnya di dalam hutan tapi tidak tahu sebelah mana. Setelah itu Anton menunjukkan foto masa kecil mereka. Dan tanpa sengaja, Hakim menemukan sebuah album foto yang terdapat foto Bu Mirah dan Murni. Hakim menceritakan kembali cerita dari Rani. Hal itu membuat Anton dan yang lain seperti teringat lagi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nadia pun mencairkan suasana dengan mengajak mereka makan. Karena Nadia penasaran, ia menanyakan tentang Murni dan Bu Mirah kepada suaminya. Dan ternyata benar, Bu Mirah stres hingga jadi gila karena salah satu anak panti kesayangannya yaitu Murni kabur entah kemana. Lalu Hanif ditemani Jepri mengambil barang-barang yang tertinggal di mobil. Mereka pun berbincang tentang rencana kedepannya tentang panti itu, yang dimana mereka akan membantu mengurusi panti. Karena anak Pak Bandi tidak ingin repot mengurusinya. Selain itu, mereka mengkhawatirkan sesuatu yang tersembunyi di dalam panti jika seandainya panti itu dijual. Tanpa disengaja, Hanif melihat bekas nabrak di mobilnya yang terdapat beberapa helai rambut manusia. Dengan segera, ia pun mengajak Jepri untuk mengecek kembali ke TKP. Setibanya di sana, mereka menjadi panik dan rupa-rupanya Hanif telah menabrak seorang anak kecil. Selain itu, Hanif menemukan sebuah mobil bus yang masuk ke dalam perkebunan tebu. Saat dicek, kepanikan mereka semakin bertambah karena di dalam bus itu terdapat seluruh jasad anak panti yang tewas secara mengenaskan. Mereka kebingungan harus berbuat apa, sinyal di sana juga tidak ada, serta jarak ke kantor polisi kurang lebih 2 jam dari tempat itu. Di tempat lain, Nadia ingin menghubungi suaminya namun telepon di panti sedang mati karena belum dibayar. Dan saat makan malam, Lina memilih tidak ikut makan karena ia sedang diet. Dikarenakan penasaran, Nadia menanyakan kenapa Eva sangat sering menggunakan hand sanitizer. Dan Anton pun menjelaskan bahwa istrinya menjadi parno setelah mengalami iritasi kulit di tangannya. Sementara itu, Hasbi bercerita kalau dirinya yang paling tua di antara anak-anak panti yang lainnya. Ia lebih memilih tinggal di panti untuk menjaga mereka meski ada beberapa orang yang ingin mengadopsi dirinya. Di sisi lain, Maman memberitahukan istrinya, jangan iri kepada orang yang hidupnya lebih baik daripada dirinya karena belum tentu kehidupan mereka lebih bahagia. Lalu Hakim menghampiri mereka dan ia menanyakan kenapa wajah Siti bisa seperti itu. Dan Siti menjawab bahwa sewaktu ia kecil ia mengalami insiden saat membawa air panas. Setelah makan, Rani menunjukkan rekaman video Bu Mirah kepada Haki. Di sana nampak terlihat kaki Bu Mirah tidaklah normal.
dan Hanif serta Jepri pun tiba di panti. Anton bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan. Lalu ia pun ikut terkejut setelah melihat apa yang Hanif bawa. Hanif pun menjelaskannya kepada Anton. Dan yang lebih mengerikan lagi, Hanif menemukan bus yang membawa anak panti tetapi mereka semua telah mati. Hanif berniat akan menelpon polisi lewat telepon panti, namun Anton memberitahukan bahwa telepon panti telah mati selama beberapa hari ini. Mereka sempat memperdebatkan siapa yang akan pergi ke kantor polisi, dan Anton mengusulkan diri bahwa ia yang akan pergi ke sana, dan Hanif pun memberitahukan lokasi kejadiannya. Di tempat lain, Hasbi membawa teman-teman barunya ke ruangan bermain. Yang dulunya adalah sebuah kamar, namun setelah sering mendengar orang berjalan, ruangan itu pun berganti fungsi. Di tempat lain, Anton pun tiba di kilometer 81. Dengan segera, Anton mengecek ke dalam mobil dan ia dikagetkan dengan mayat yang sedang membelakangi dirinya. Lalu pintu mobil itu mendadak tidak bisa dibuka, dan teror pun baru dimulai. Beralih ke Lina, ia berniat akan melakukan treatment hormon, dan berat badannya naik bukan karena banyak makan, melainkan karena hormonnya gak seimbang. Jepri selaku suami menjelaskan bahwa istrinya sudah kurus, bagaimanapun juga Jepri akan tetap menyayanginya. Lina pun pergi keluar dan memakan buah yang tadinya ia tidak sukai. Beralih ke Eva, saat ia akan tidur, tiba-tiba ada kelabang yang jatuh dari atap rumah dan masuk ke dalam mulutnya. Entah kenapa, Lina seperti kerasukan, ia menyayati kulitnya hanya untuk terlihat kurus. Rupanya ia sedang dipengaruhi sesuatu. Lalu Jepri keluar dan ia dibuat kaget oleh kondisi istrinya yang tidak sadar dengan perbuatannya. Keadaan semakin bertambah panik saat Eva muntah kelabang dan di dalam tubuhnya bersarang kelabang itu. Hanif dan yang lain berniat akan membawa Eva dan Lina ke rumah sakit, sementara anak-anaknya akan dititipkan kepada Maman dan Siti. Hasbi yang kalah bermain bola biliar, ia menunjukkan sifat aslinya, dan ternyata Dina telah salah menilai Hasbi. Beralih ke Nadia, ia dan yang lain merasa aneh, karena mereka hanya berputar-putar saja di jalan kilometer 81. Jepri mengatakan bahwa kejadian serupa terulang kembali. Lalu Hanif menceritakan sebuah kejadian pada 25 tahun yang lalu, bahwa ada sebuah kebakaran di salah satu kamar panti yang mengakibatkan 3 orang anak perempuan mati. Tak lama kemudian mereka tahu bahwa Ibu Mirah telah mempraktekkan ilmu hitam. Dan ialah yang telah membakar anak-anak itu untuk tumbal. Hanif dan 2 temannya berusaha kabur karena takut. Namun setiap kali mereka berlari, mereka selalu kembali lagi. Akhirnya, pembandi berhasil menangkap Bu Mirah dibantu oleh Anton, Jepri, dan Hanif. Terus mereka mengurung Bu Mirah. Ibu Mirah selalu menggedor pintu dengan kepalanya dan akhirnya ia pun mati. Dengan instruksi Pak Bandi, mereka pun menguburkan mayat Bu Mirah di kamar itu. Kembali ke Hasbi, ia akan menembak tikus, tiba-tiba tubuhnya seperti ada yang mengendalikan. Meski Hasbi berusaha melawan, ia harus kalah dan melukai dirinya sendiri. Di ruangan lain, Haki kembali melanjutkan menonton rekaman video Ibu Mirah. Suara langkah kakinya nampak begitu nyata terdengar. Lalu Haki diteror sosok jin yang menyerupai Ibu Mirah. Haki pun meminta tolong kepada Hasbi, akan tetapi Hasbi masih dalam pengaruh sesuatu. Hasbi berusaha untuk tidak melukainya, namun apa daya ia tak kuasa menahannya. Hanif dan yang lainnya pun kembali ke panti, sambil bertanya-tanya di mana Anton, kenapa ia belum juga pulang. Mereka kembali untuk menjemput anak-anak. Lalu Hanif memberitahukan bahwa ia dan Jepri telah menemukan bus yang ditumpangi anak panti dan mereka semua telah meninggal. Dengan segera mereka pun berpencar untuk mencari Haki yang entah di mana. Di sisi lain, Jepri menemukan sang istri yang sedang mengopi ulat bulu. Dan Nadia, ia mengikuti sesuatu yang menuntunnya ke sebuah kotak di bawah ranjang Pak Bandi. Dan Nadia pun menemukan sebuah fakta yang tersembunyi. Setelah Nadia menunjukkannya kepada Hanif, saya juga ikut kesal dengan apa yang telah Pak Bandi perbuat terhadap anak perempuan di panti itu. Jadi selama hidupnya, Ibu Mirah berusaha melindungi anak-anak perempuan. Tetapi ia difitnah oleh Pak Bandi. Hanif pun menyadari sesuatu, sepertinya ada seseorang yang ingin balas dendam kepada Pak Bandi. Fakta lain pun terungkap bahwa Siti juga menjadi korban Pak Bandi. Dan yang mengundang mereka ke sana adalah Maman dan Siti.
Setibanya Maman di panti, ia langsung dihajar oleh Jeffrey. Mereka bertanya-tanya kenapa Maman mengundang mereka ke panti itu. Rupanya Maman juga tidak tahu apa-apa. Lalu Siti memberitahukan yang sebenarnya telah terjadi. 3 orang yang mati waktu itu mereka diracun Pak Bandi untuk dijadikan contoh supaya para anak perempuan tidak buka mulut. Dan Siti sengaja menuangkan air panas ke mukanya agar Pak Bandi tidak mengganggunya lagi. Dan Ibu Mirah ia dipitnah Pak Bandi. Jadi si Ibu Mirah ini sempat ngelmu supaya ia bisa melindungi para anak perempuan. Untuk kejadian saat ini Maman dan Siti tidak tahu apa-apa. Dan Siti bertahan di panti hanya untuk melindungi anak-anak yang lain. Lalu anak yang tertabrak tadi hidup lagi. Rupanya ia belum mati. Ia pun menceritakan kejadian saat perjalanan pulang. Tiba-tiba busnya hilang kendali, terus ada wanita yang masuk. Habis itu semua anak panti seperti kesurupan. Mustika yang masih sadar, ia berlari keluar dan tertabrak oleh Hanif. Hanif yang marah, ia berniat akan membunuh Pak Bandi, namun Nadia menenangkan suaminya. Dan satu lagi fakta terungkap bahwa Murni adalah anak Bu Mirah yang dirumorkan pergi entah kemana. Hasbi yang sudah normal, ia membawa Haki yang terluka. Lalu mereka semua bergegas pergi, namun teror kembali berlanjut. Bahwa Murni telah mengendalikan Epa, ia mengancam akan membunuh semuanya. Dan Epa pun membenturkan kepalanya hingga ia pingsan. Lalu datang Murni dan mencekik Hanif. Nadia pun tersadar dan ia menyaksikan yang lainnya sedang disiksa di ruangan yang terpisah. Dengan siksaan yang berbeda-beda. Nadia tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka, hingga ia memasuki ruangan tempat Ibu Mirah dikuburkan. Di sana ada suami dan anaknya, dan Murni yang telah menjadi korban Pak Bandi, ia menganggap semuanya bersalah, dan untuk anak-anak panti, Murni menganggap mereka lebih baik tiada ketimbang harus hidup di panti itu. Lalu Nadia juga dihadapkan dengan pilihan untuk membunuh suaminya jika ingin anak-anaknya selamat. Oh ya, sepertinya si Rani ini adalah anak dari si Murni, tapi tidak ada dialog untuk itu. Saat Nadia dikendalikan tubuhnya oleh Murni, tiba-tiba Haki menusuk Murni dari belakang. Hal itu menjadi kesempatan untuk Nadia. Tanpa pikir panjang, Nadia pun menebas leher Murni hingga putus. Namun Murni yang memiliki ajian rawa rontek, ia kembali menyambungkan kepalanya. Dan Nadia pun langsung melemparkan api kepadanya. Mereka pun langsung keluar menyelamatkan diri dan meninggalkan Pak Bandi di dalamnya. Waktu pun berlalu, Siti dan Nadia menjemput Haki yang pulang sekolah. Jadi mereka semua selamat kecuali Anton. Tiba-tiba Nadia melihat bayangan seperti sosok Murni. Sementara itu sepertinya rumah panti telah dijual dan akan dijadikan sebuah hotel. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.